Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel Kata Alris, channel yang menunjukkan berbagai macam informasi, edukasi, dan mudah-mudahan em, konten ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian yang menonton. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi amal jariah bagi Al-Fakir. Gitu ya, mohon doanya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Teman-teman sekalian, kita akan membahas tema tentang benarkah Islam itu hanya untuk orang Arab saja? Ya, pernyataan ini sering muncul dari orang-orang yang sering menuduhkan Islam hanya untuk orang Arab saja, kemudian eh, menyudutkan Islam, kemudian memberikan identitas kembalilah kepada Arab seperti itu, ya. Kemudian apa namanya? Tidak cinta nasionalisme atau lain sebagainya ini sengaja memang mereka buat untuk membenturkan Islam dengan nasionalisme atau yang lain sebagainya. Padahal teman-teman sekalian, Islam itu datang untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Ya, pernyataan seperti ini terlihat tendensius sekali kepada Islam. Tentu saya yakin bahwa ini memang dikeluarkan oleh orang-orang yang membenci Islam, atau memang orang-orang ini sengaja untuk membuat propaganda agar orang-orang Islam itu tidak meyakini agamanya sendiri. Itu yang bahaya. Ya, karena ketika kita berbicara akidah, maka kita harus kuat. Maka dari itu, video ini saya buat untuk memberikan edukasi kepada teman-teman sekalian, ya, terkait apa yang mereka sampaikan itu salah besar. Ya, atau hanya sebatas propaganda saja, tidak memiliki dalil atau bukti yang kuat, sehingga mereka hanya sekedar melontarkan saja, dan ini sudah berlaku lama sekali. Ya, kemudian diulang lagi, ini merupakan salah satu hal yang apa yang bisa jadi ini bisa jadi berbahaya juga ya bagi orang-orang awam ya. Maka dari itu ini perlu saya jawab ya. Benarkah Islam itu datang hanya untuk orang Arab saja? Ya. Teman-teman sekalian, jawaban ini simple sebenarnya. Kenapa simple? Karena ketika kita menjawab tentu kita butuh dalil dan dasar gitu ya. Dan kita cross check Al-Qur'an, kemudian kita cross check hadis Rasulullah ya. Apakah memang benar Islam itu datangnya hanya untuk orang Arab saja, untuk kaum-kaum Arab saja, kan seperti itu. Ya, kita lihat aja di cross check di Quran, di Al-Qur'an ya, terutama di Quran As-Saba ayat 28 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran." Ya. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan. Artinya, Islam hadir dan dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya Islam itu sudah sejak lampau ya. Nanti kita akan bahas terkait agama sebelumnya adalah Islam ya, dan penerus risalahnya. Rasulullah ini penerus risalah Islam. Artinya Islam itu datang lebih awal ya, jauh ketika Nabi Adam turun itu sudah melanjutkan risalah Islam. Ya, nanti kita akan bahas di video selanjutnya seperti itu. Ini sudah jelas teman-teman sekalian bahwa ketika kita menyampaikan ada pernyataan seperti itu, maka kita kembali lagi kepada Al-Qur'an atau bukti sumber absolut ya, sumber otentik di mana itu sebagai pedoman umat Islam ya. Artinya, ketika kita berbicara ini, Islam itu memberikan solusi terhadap seluruh kehidupan masyarakat. Ya, bagaimana saat ini, teman-teman sekalian, banyak sekali orang-orang yang kebingungan terkait bagaimana permasalahan yang dilakukan yang ada di dunia ini. Solusinya semua ada di dalam Islam semua. Silakan cek dalam Al-Quran. Apakah orang non-Muslim boleh membaca Al-Quran? Silakan, boleh saja. Dan cari solusi di sana. Ya, Anda akan melihat bagaimana solusi yang terbaik di dalam Al-Quran. Bagaimana mengatasi permasalahan di dalam dunia ini. Bagaimana Islam menawarkan berbagai macam solusi terbaik. Ya. Jadi itu, ketika orang-orang orientalis, orang-orang melakukan fitnah atau tuduhan, ya kita lihat saja dalam Al-Quran. Dalil-dalil sesungguhnya, mereka yang menggunakan tuduhan palsu atau fitnah-fitnah, mereka juga tidak punya pegangan yang jelas. Ya, mereka hanya sengaja membenturkan agama dengan negara, agama dengan manusia, agar apa? Akidah kita itu lemah. Ya, sehingga kita perlu belajar terus mengenai edukasi yang bersifat keagamaan seperti ini. Ya, jangan sampai kita mudah untuk mengiyakan persepsi seperti itu, seakan-akan mereka kritis, ternyata mereka tidak sebatas hanya tong kosong nyaring bunyinya.
Maka dari itu kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah agar apa? Teman-teman terselamatkan semua. Yaitu yang pertama, bahwa Rasulullah diutus oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk memberikan kabar gembira dan sebagai peringatan. Artinya kabar gembira apa? Contohnya seperti ini, sederhananya. Ketika Anda melakukan seperti ini, maka Anda akan memberikan rahmat, kemudian mendapatkan pahala, mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga, seperti itu. Ya. Bagaimana peringatan? Nah, peringatan itu seperti ini, contohnya ya. Ketika Anda melakukan sesuatu yang salah, maka Allah akan berikan ini. Maka kamu akan mendapatkan konsekuensinya seperti ini. Maka kamu akan berdosa seperti itu. Ya, jadi itulah yang dimaksud membawa kabar gembira dan peringatan. Ya, Islam itu agama yang logis. Ya, Islam itu sangat agama yang logis. Ya, Islam itu logikanya main. Maka dari itu teman-teman sekalian, ketika kita berbicara mengenai Islam, maka logika itu selalu dipakai. Ya, Islam itu tidak hanya sebatas apa ya kajian seperti tidak, tapi teman-teman silakan mencari kebenaran. Ya, keberuntungan umat Islam adalah yang pertama mereka sejak lahir adalah Islam. Ya, sejak lahir Islam. Tapi perlu dibelajar. Jangan teman-teman kita lahir secara Islam kemudian kita ikut-ikutan saja. Teman-teman cari, belajar terus tentang Islam. Ya, tentang Islam belajar terus. Ya banyak para mu'alaf juga mereka mencari kebenaran dari Al-Quran juga yang dimana mereka mengatakan Islam itu sangat logis sekali, masuk akal semua, logika semua, dan banyak orang-orang masuk Islam ini bukan orang-orang kaleng-kaleng, mereka yang berpikir memiliki jabatan yang tinggi, mereka berakademik ya, mereka melakukan penelitian ilmiah, Masya Allah. Ya artinya adalah ketika kita berbicara Islam dan kita melihat tuduhan-tuduhan mereka itu gak nyambung sebenarnya. Ya mereka hanya membuat propaganda di mana mereka juga tidak punya dalil yang kuat. Ya, itu teman-teman sekalian perlu kita pahami. Dan yang kedua adalah benarkah Rasulullah itu diturunkan hanya untuk orang Arab saja? Kenapa Al-Quran ini bahasa Arab seperti itu? Nah, itu pernyataan yang sering mereka lontarkan. Dan ketika kita tidak kembali kepada Al-Quran, kita akan kebingungan. Jawabannya ada di Quran surat Ibrahim ayat 14 teman-teman sekalian. Quran surat Ibrahim ayat 14 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya dia memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Artinya teman-teman sekalian, ini logis sekali. Tidak mungkin ketika ketika Rasul turun, Nabi turun di misal di Arab, kemudian kitabnya berbahasa Romawi, kemudian pengikutnya orang luar, yang lainnya kan ini tidak ada kesinambungan sama sekali. Ini hal yang logis. Ketika Rasulullah turun di Arab, maka apa yang diwahyukan ada berbahasa Arab. Kenapa? Karena untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya di Arab. Kenapa kepada kaumnya? Karena kaumnya ini juga akan menyebar kepada yang lainnya juga. Untuk menyampaikan sesuatu yang kebenaran kepada umatnya. Untuk menyebarkan agama Islam. Agar mudah dipahami. Ya kayak kita contoh. Contoh saja di Indonesia. Ya, ada orang Sunda misal. Kemudian ngobrol dengan orang mana ya? Orang Sulawesi misal dengan bahasa daerahnya masing-masing. Apakah nyambung? Enggak nyambung. Apakah mengerti? Enggak mengerti sama sekali. Inilah kelogikaan yang harus kita pakai. Ya, bukan berarti dia Rasulullah turun kepada Rasulullah dari Arab, kemudian wahyunya berbahasa Arab, kemudian menyampaikan oh ini untuk Arab. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang namanya risalah kenabian, yaitu sesuai dengan kaumnya. Dan ada pernyataan jelas di sini bahwa Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Artinya, Islam itu memberikan solusi terbaik untuk seluruh alam. Bukan hanya untuk Arab saja, tapi seluruh makhluk yang di muka bumi ini. Ya, jadi itu teman-teman sekalian. Maka hal yang aneh sekali jika ini merupakan salah satu statement yang dianggap ini logika, yang dianggap ini logis, dianggap ini kritis, kemudian Anda menyampaikan tuduhan atau fitnahan yang sebenarnya Anda tidak memiliki dalil sama sekali, atau dalil Anda lemah, atau Anda memiliki pikiran yang memang sengaja dari awal memang menyudutkan Islam seperti itu. Ya itu hal yang wajar bagi Anda. Mungkin Anda ambil keuntungan dari sana, silakan. Tapi yang perlu disadari, ya ketika Anda menyampaikan seperti itu, maka Anda akan menerima akibatnya. Ya, akan menerima akibatnya. Bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat juga. Maka, seperti teman-teman sekalian, ya tidak perlu khawatir. Maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, semua jawabannya ada di sana semua. Yang tadi saya sampaikan ada di dalam Quran As-Saba, teman-teman bisa membaca dari ayat 28
sampai ayat 33 semuanya ada di sana. Ya, ya bahwa Rasulullah itu diutus untuk memberikan kabar gembira dan peringatan kepada seluruh alam. Artinya Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Ya, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Apakah non-muslim boleh baca? Silahkan baca. Cari solusi di sana, silahkan. Ya, silahkan. Dan masuk akal semua solusi. Dan memberikan efek yang positif juga. Efek jerah, ya, kemudian efek positif dan hikmah banyak juga. Silahkan baca. Ya. Dan Allah menantang siapapun, kepada siapapun saja, untuk membuat semisal Al-Quran. Dan tidak mungkin ada, meskipun mereka berkumpul, untuk berkumpul bersama seluruh makhluk di muka bumi ini, untuk menyamakan dengan Al-Quran, tidak mungkin ada. Ini bukti mukjizat. Mukjizat. Ya, maka itu simpel sekali. Ya, simpel sekali. Dan tadi Rasulullah dikirim hanya untuk orang Arab saja. Tadi sudah kita buktikan, ya, secara logika dan dalil juga, ya, bahwa Rasulullah itu diutus untuk orang Arab. Ya memang Rasulullah lahir di sana untuk apa? Agar disampaikannya paham, bahasanya paham. Orang-orang sekitarnya, para sahabat itu paham apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, sederhananya gitu. Teruslah berbuat fitnah, ya, maka Anda akan terjerembab dan terjerumus. Ya, tidak ada jalan keluar bagi Anda. Anda terus seperti itu, Islam akan semakin tinggi. Ini sudah janji Allah, ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli walau karihal musyrikun. Ya, dialah Allah yang memberikan sesuatu kebenaran, ya, dan menurunkan Rasulullah, ya, Muhammad SAW, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Ini janji Allah, ya. Pasti akan hancur musuh-musuh Allah itu, tenang saja. Yang penting kita Islam, pegang teguh Al-Quran dan Sunnah, agar kita selamat. Sebagaimana Allah berfirman di Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ya, silakan teman baca di sana. Ya. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan edukasi dan memberikan dampak positif kepada teman-teman sekalian. Kuatkan akidah kita, kuatkan mental kita, karena musuh-musuh Allah berada di antara sekitar kita, dan kita sampaikan dakwah dengan terbaik-baiknya, ya, dan kita sampaikan dengan cara hikmah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Nahl ayat 125, sampaikan dengan cara hikmah dan cara yang terbaik, yaitulah Islam. Ya, jadi itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.